Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait karma ya. Kali ini karma dari Pak Jokowi untuk PDIP belum selesai juga. Masih banyak cerita ke depannya ya kan. Wah, ini membuat Megawati dan Hasto pasti kebingungan menggali makin dalam. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya. Mau subscribe, tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kita lihat dampak dari sikap-sikap kekecewaan yang sampai sekarang kita rasakan di sejumlah provinsi, teman-teman dari PDIP yang kalah khususnya di provinsi-provinsi besar. Itu kan konsekuensinya nggak sederhana, Mas Yosef. Artinya PDIP ini kan tidak hanya berdiri untuk hari ini ya, tapi ada peristiwa-peristiwa politik di masa depan yang butuh kredibilitas, butuh juga rasa simpati dari masyarakat terhadap partai ini kalau memang ingin mendulang simpati terus dari masyarakat ya kan. Nah, dengan cara mengikuti kompetisi politik dengan sikap-sikap seperti ini, menurut Mas Yosef, khususnya untuk masyarakat Jawa Tengah, apakah ini tidak semakin membuat PDIP menggali kuburannya lebih dalam, Mas Yosef? Oh, jelas dalam rangkaian pemilihan umum saja yang sekarang 2024 ini kan sudah sangat terbaca polanya sejak Pilpres. Jauh kan suaranya antara 900 yang mendekati 1 juta Ganjar versus Pak Prabowo yang 1,8 hampir 1,9 juta itu di Pilpresnya. Di parlemen daerahnya, DPRD-nya, pilegnya itu juga turun jauh kan PDIP dari 40-an sekarang sekitar 30-an. Jadi kalau saya nggak salah 44 ke 33. Nah, terjadi perpindahan tuh yang mendulang keuntungan Golkar, Gerindra dan Demokrat di situ dapat imbas itu. Nah, sekarang pilkada. Ya kita sudah lihat hasilnya antara ini kan eksekutifnya daerah ya, gubernur itu kan. Jadi terang benderang saya kira ini adalah bukan lagi indikator, ini fakta bahwa mereka harus berpikir serius tentang masa depan PDIP. Apalagi kandang banteng ini kan menjadi pertahanan elektabilitas mereka sebetulnya. Elektabilitas dan begitu pemilu selesai hasilnya adalah suara kan, yang dikonversikan menjadi kursi. Itu kan rangkaiannya selalu harus dijaga elektabilitas karena inilah yang memberikan dasar untuk menjadi suara yang dikonversikan menjadi kursi. Nah, melihat fakta di Jawa Tengah yang adalah kandang banteng, apalagi di Solo juga udah lebih terang benderang, itu kan kandangnya kandang banteng. Ya kita tahu hasil quick count juga cukup jauh antara paslon yang didukung oleh Pak Jokowi versus PDIP. Di 60%-an juga kan. Jadi ini sesuatu yang serius. Mereka artinya kandang banteng ini sudah tidak bisa lagi dilihat sebagai kandang banteng seperti sebelumnya. Nah, kita tahu PDIP sejak yang disebut Jokowi Effect itu berpindah di Pilpres ya, berpindah ke Kim, turun sekali kan. Efeknya itu kan bukan saja di Pilpres tapi di parlemen. Walaupun mereka masih dominan, tapi kan jumlah kursinya juga turun. Nah, sekarang di sekitar 18,9 ya kira-kira dari 22%-an gitu loh. Ini fakta jelas bahwa sekarang ke depan 2029 atau kalau toh mereka melihat sampai 2034, tapi yang dekat aja dulu 2029 mereka mau bagaimana ini? Karena grafiknya kan sekarang turun. Di era Jokowi itu kan naik ya. 19%-an ke 22%-an, tapi sekarang Jokowi efek pindah, mereka turun ke 18%-an. Ini ada di titik ini sekarang. Mereka mau bagaimana? Mau dibikin uptrend ke atas? Kita bicara 2029 ya. Mau dibikin uptrend atau sideways ke samping atau malah akan downtrend terus? Ini kan kita bisa sebutin tantangan eksistensial untuk satu partai loh.
Iya, Untuk sebuah partai kan ini tantangan eksistensialnya kan. Nah ini harus dijawab sekarang. Nah paralel dengan ini terus menerus digaungkan narasi-narasi yang negatif seperti itu. Bahkan sekarang di tingkat grassroots di Jawa Tengah itu, saya pikir ini bukan pilihan yang baik ya. Yang merasa menjadi korban sistem komandante semakin bertambah. Tidak hanya di Sukoharjo dan Klaten saja, namun juga ada dari Karanganyar, Jawa Tengah. Total ada 8 caleg yang dipaksa mundur oleh partai. Inilah 8 caleg PDI Perjuangan yang menurut kebijakan partai akan digeser atau diganti dengan caleg lain. 8 caleg tersebut yang dari Klaten ada 4 orang, yaitu Sugeng Widodo, Hartanti, Umi Wijayanti, dan Ratna Dewanti. Sedangkan yang dari Sukoharjo yaitu Aristiatiwi, Pramudiatna, dan Ngadianto. Sementara yang dari Karanganyar ada 2, yaitu Suprapto dan Suyanto. Para caleg tersebut didampingi kuasa hukumnya Sri Sumanta menyatakan bahwa mereka dipaksa mundur oleh pengurus DPC PDI Perjuangan. Jadi kan kata PDIP ya, melalui Pak Hasto, melalui Deddy Sitorus selalu keluar-keluar nih bahwa sekarang ini PDIP tidak tumbang. Karena telah menguasai 16 provinsi, memenangkan PDIP 16 provinsi, gitu ya, selalu ngomong kayak gitu. Cuma kita breakdown dulu, bener nggak omongan seperti itu? Ya, kita lihat dulu, itu 16 provinsi itu kan termasuk pertama Aceh ya. Aceh itu kan PDIP nggak berdiri sendiri. Di situ ada Gerindra juga loh, Anda berkoalisi PDIP dengan Gerindra. Dan partai-partai lainnya, PKS dan lain-lainnya. Jadi tidak kemenangan PDIP tunggal. Kemudian di Jambi berkoalisi juga kan dengan Gerindra, ya itu nggak kemenangan PDIP tunggal. Kemudian di Bangka Belitung contohnya PDIP sama PKS sama kalau nggak salah sama Demokrat dia bergabungnya, bukan hanya Gerindra, memang nggak ada di situ, tapi bukan kemenangan tunggal gitu ya. Kemudian di mana, di Kalteng juga berkoalisi kan, tidak full berkoalisi dengan Partai Kim Plus loh. Kalau di Kalteng itu dengan Demokrat, ya. Kalau di Papua memang kita akui ya PDIP ya dia pegang semua. Kemudian di Bali kita akui lah. Jadi kenyataannya kalau memang tumbang ya tumbang gitu. Nah kalau memang di Jakarta nanti setelah hasil keputusan MK ya betul. Nggak ada deh yang bakal abadi. Aduh, iya. Lah saya aja juga pensiun jadi presiden. Sekarang masih keren. Ini katanya udah diminta oleh seluruh anggota partai secara aklamasi kalau ada kan nanti kongres, ibu mesti jadi lagi. Enak aja emangnya, gua nggak boleh pensiun. Aku bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Ya yang keren ngapa sih ya tepuk tangannya? Berarti kalian nggak simpati sama saya, tahu nggak? Setengah hati. Atau ada juga barangkali di sini 2 kaki. Macam guyu. Ya kalau berdua ini udah tahu tabiatku. Jadi bukan sebagai hanya Megawati Soekarno Putri, tapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang telah ikut tuh. Begitu banyak penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan karena ada kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan terjadi keanehan. Gerakan para seniman, budayawan, para akademisi. Ini kan ternyata tidak mampu menembus tembok-tembok ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan. Benar Presiden dulu menginginkan itu. Datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak. Oh enggak pernah. Nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode.
benar benar, Mbak, Presiden Pak juga Jokowi menginginkan pernah itu. datang ke Bu Mega untuk meminta Ya kalau Hasto ini mati-matian. Di Jawa Tengah dia sudah nyerah. Dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika, itu dia sudah kalah. Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gua harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah. Siapa? Bambang Pacul. Dianggap harus bertanggung jawab. Dengan angka lebih dari 40% pencapaian itu udah Wah udah hebat. Saya pikir tadi hanya 25%. Ternyata kan bisa tinggi seperti itu. Itu artinya kerja PDIP di Jawa Tengah luar biasa. Artinya secara struktural kerja PDIP di Jawa Tengah itu jalan. Kalau kurang puas lagi bagaimana? Harus menang, kan nggak bisa dipaksa menang. Orang juga kan punya kekuatan sendiri juga, bukan hanya kita yang punya kekuatan. Kan? Kalau Hasto kan jelek sekali komunikasi politiknya. Ya kan? Kalau nggak teman benar, musuhan. hitam putih ya, Bang. Hitam putih. Konflik itu bukan karena gesekan ideologis, tetapi karena praktis. Ini jawaban Golkar setelah disindir Megawati karena dianggap musuhi PDIP. Guys, jadi Megawati itu kan diundang ke acara HUT Golkar ke-60. Tapi ya, masa Megawati malah merasa dijahati sama Golkar selama ini? Soalnya Megawati tuh bilang, kayak Golkar dan partai lain tuh musuhin PDIP. Otomatis, kaget banget tuh Megawati karena dapat undangan HUT Golkar. Tapi ya guys, Wakil Ketua Umum Golkar, TB Aceh Hasan langsung ambil bicara tuh. Dia jelasin, Golkar tuh gak musuhin partai manapun, termasuk PDIP. Ya soalnya dukungan PDIP dan Golkar berkoalisi. Masa dimusuhin? Bagi Aceh, semua partai itu bekerja sama bangun negara guys. Menurut kalian, emang bener ya guys, hubungan Golkar dan PDIP itu nggak bagus? Apa cuma perasaan Megawati aja? Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.